Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang hutang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya. Diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film produksi tahun 2020 berjudul Alone. Film ini berkisah tentang seorang cewek cakep yang berusaha melarikan diri dari seorang pembunuh berantai. Bagaimana kisahnya? Bagaimana perjuangannya? Tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian suka dengan channel, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawa. Film ini bercerita tentang seorang cewek cantik yang baru saja kehilangan suaminya yang meninggoy. Kemudian ia berniat untuk pindah tempat tinggal ke sebuah desa untuk menenangkan diri. Cewek cantik ini bernama Jessica. Tampak ia sedang bersiap-siap mengemasi barang-barangnya ke dalam mobil. Tak lama berselang, berangkatlah ia menuju ke suatu tempat di pedesaan yang ia tuju. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, tampak ada sebuah mobil hitam yang berjalan pelan tepat di hadapannya. Sesekali seolah mobil itu sengaja memperlambat untuk menghalangi mobil Jessica lewat, sehingga Jessica kesulitan untuk menyalip mobil tersebut. Tak lama Jessica mempunyai kesempatan untuk menyalipnya, namun saat berada di sampingnya, mobil itu malah menambah kecepatannya. Alhasil Jessica panik ketika di depannya ada mobil truk yang melaju dari arah berlawanan, seolah ingin membuat Jessica celaka. Tapi untung saja Jessica menambah kecepatannya dan terhindar dari tabrakan maut. Raut muka Jessica begitu tegang. Tak berhenti di situ, mobil hitam tersebut malah mengejar mobilnya dan memepet mobil Jessica dalam jarak dekat sambil menyalakan lampu depannya berkali-kali. Tapi untung saja mobil itu melaju ke arah yang berbeda. Singkat cerita, ketika di pom bensin, Jessica pun mengisi bahan bakar dan menghubungi adiknya bahwa ia telah pindah dan sedang dalam perjalanan ke tempat barunya. Namun komunikasi via ponsel pun terhenti ketika ia melihat mobil dengan sopir Segle tadi memasuki area pom bensin. Tapi ketika Jessica memandangi mobil tersebut, ia kemudian pergi dan Jessica pun melanjutkan perjalanannya dan menginap di sebuah motel untuk beristirahat. Di dalam kamar, Jessica merenung dan memandangi foto bersama suaminya. Kemudian ia mengabaikan panggilan masuk dari ibunya. Di pagi harinya, ketika ia hendak menyalakan mobilnya dan siap melanjutkan perjalanannya, ia dikagetkan dengan kedatangan seorang pria yang tiba-tiba saja menghampirinya. Kemudian ia mengenalkan diri sekaligus meminta maaf tentang kejadian kemarin yang hampir membuat Jessica celaka. Ternyata pria tersebut adalah sopir Segle yang berada di dalam mobil berwarna hitam. Dengan perasaan cemas dan tidak enak hati, Jessica mengabaikannya, kemudian melanjutkan perjalanannya meninggalkan pria Segle tersebut. Di dalam mobil, ibunya kembali menelpon Jessica, tapi sekali lagi Jessica mengabaikannya. Tiba-tiba saja dari arah depan tampak mobil hitam dengan pria Segle itu sedang memperbaiki mobilnya, seolah menghalangi jalan lewat Jessica. Dengan kap mobil yang terbuka yang sepertinya mobil itu mogok, pria tersebut dengan lengan satu yang tampaknya cedera kemudian menghentikan Jessica untuk dimintai tolong memindahkan mobilnya ke pinggir. Ia meminta Jessica untuk menurunkan kaca mobilnya. Namun Jessica ini tipe orang yang tidak gampang percaya sama orang, apalagi setelah melihat kejadian yang dilaluinya, di mana pria Segle ini hampir membuat Jessica celaka. Jessica hanya membuka kaca mobilnya sedikit saja, kemudian ia berkata akan memanggilkan mobil derek untuk mengangkut mobilnya. Tapi pria itu menolaknya, malah ingin nebeng sampai ke kota. Melihat gejala kelakuan pria itu aneh, Jessica mengatakan bahwa ia sedang terburu-buru dan menyalip mobil itu lewat pinggiran jalan. Pas menjelang malam, ketika Jessica istirahat sambil ududan di sebuah rest area, ia menelepon ibunya perihal kondisi sekarang pasca ditinggal suaminya tercinta. Ia merasa sedih dan berupaya menenangkan diri dengan pindah tempat tinggal ke sebuah desa. Apalagi kesedihannya tampak berlebih dikarenakan suaminya meninggoy karena bundir.
Sesaat kemudian tampak mobil dengan sopir Segway itu berhenti dekat Jessica. Ia kemudian secepatnya masuk kembali ke mobil dan secepatnya pergi dari sana. Namun pria itu berusaha untuk menghentikannya dan mengatakan bahwa Jessica ini aneh dan ia hanya minta pertolongan Jessica. Tapi Jessica yang udah kadung kesal dan ilfil melihat pria tersebut, ia langsung tancap gas meninggalkan pria tersebut. Di tengah perjalanan dengan posisi malam hari, tampak di belakang ada mobil yang membuntutinya. Seketika itu Jessica langsung menghubungi layanan 911 untuk meminta pertolongan. Untung saja mobil itu bukan pria Segway yang membuntutinya. Tak lama berselang tiba-tiba saja mobil Jessica oleng sehingga ia tidak bisa mengendalikan mobilnya dan akhirnya ia terperosok ke pinggir jalan. Setelah diperiksanya ternyata ban mobil truk gandengnya sobek dan sobekannya itu seolah disengaja menggunakan sebilah pisau. Dan alangkah terkejutnya Jessica ketika tiba-tiba saja ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam mobil, sementara mobil yang datang itu berhenti di sampingnya. Tampak seorang pria Segway tadi keluar sambil memecahkan kaca mobilnya Jessica dan kemudian menghajar Jessica hingga pingsan. Singkat cerita, Jessica sudah terbangun di sebuah ruangan yang terkunci dan terlihat pria Segway itu dari luar jendela. Kemudian Jessica memelas agar mengeluarkan dirinya, tapi pria itu hanya tersenyum dan menyuruh Jessica untuk diam. Tak lama berselang pria itu masuk ke ruangan Jessica disekap. Dirasa ini kesempatan bagus untuk kabur, Jessica malah dibenturkan pria tersebut sampai tersungkur. Pria Segway itu kemudian menarik rambut Jessica dan mengatakan bahwa ia hampir menyerah mendapatkan Jessica di jalanan. Lalu pria tersebut keluar meninggalkan Jessica. Di dalam ruangan, Jessica berusaha keras mencari cara agar bisa keluar dari ruangan itu. Ia pun mendengar suara mobil menjauh, yang artinya pria Segway itu sedang keluar. Jessica kemudian menarik sebuah paku yang tertancap untuk mencongkel kunci lewat kain yang ditaruhnya di bawah pintu. Alhasil, usaha ini berhasil dan ia pun keluar dari ruangan itu. Namun ketika hendak keluar, pria Segway itu kembali sambil membawa makanan. Jessica pun bersembunyi di balik pintu ruangan yang ada di sebelahnya. Di tengah ketakutannya, Jessica mendengar pria itu menelepon istrinya dan mengatakan bahwa ia sedang berada di hotel yang bagus untuk mengurusi pekerjaannya. Dan sepertinya waktu kepulangannya akan diundur karena pekerjaannya belum selesai. Lalu ia juga ngobrol dengan anak gadisnya untuk nantinya akan membawakannya sebuah oleh-oleh. I think, yeah. Saat pria tersebut menuju ke ruangan bawah, Jessica dengan sigap berlari keluar dari rumah itu. Sambil meminta pertolongan, ia berlari sekencang mungkin. Namun karena tempatnya jauh dari pemukiman dan hanya berada di hutan, tidak ada seorang pun yang Jessica temui. Apes tatkala ia sedang berlari, sebuah ranting kayu tertancap di kakinya. Seketika itu, ranting kayu itu ia cabut dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah ranting kayu itu dicabutnya, Jessica pun setengah berlari karena kakinya pincuruk dan tiba di sebuah sungai di mana pria Segway itu mengejarnya dari belakang. Akhirnya, ia nekat menceburkan diri ke arus sungai yang deras itu.
Singkat cerita, Jessica pun tersangkut di pinggiran sungai dengan arus yang tenang. Ia kemudian naik ke daratan dan mengambil sebuah kayu untuk membantunya jalan. Tak lama berselang, ia mendengar suara langkah kaki seseorang. Kemudian Jessica pun sembunyi di balik pohon. Dan suara langkah kaki itu adalah seorang pria tua yang sedang berburu. Apesnya lagi, Jessica sempat memukulnya dengan kayu yang dia pegang. What's going on? We have to get out of here. What? He's crazy. He's crazy. Jessica kemudian meminta maaf dan berusaha untuk minta tolong untuk meminjam HP-nya karena ada pembunuh berkeliaran di area hutan itu. Pria pemburu yang bernama Robert itu merasa kasihan sampai akhirnya memberikan Jessica HP dan menawarkan sepasang sepatu yang berada di mobilnya. Singkat cerita, di perjalanan saat mengantarkan Jessica keluar dari hutan itu, Robert menawarkan makanan yang sudah istrinya siapkan buat dia. Jessica yang kelaparan dan belum makan selama 2 hari kemudian menghabiskannya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan harus berhenti karena ada sebuah kayu besar yang menutupi jalan mereka. Jessica yakin kalau itu perbuatan pria segele itu. Dia pun berusaha untuk mencegah Robert agar tidak keluar dari mobil. Tapi Robert tetap kekeh keluar dan menyingkirkan kayu besar itu. Walaupun sudah dibantu dengan Jessica, beban pohon yang terlalu berat itu tidak bisa dipindahkannya. Benar saja, tiba-tiba saat itu ada sebuah mobil datang dan itu adalah pria segele yang memburu Jessica. Jessica hendak mengambil senapan yang dipegang Robert, namun Robert menahannya dan menjanjikan semuanya akan baik-baik saja. Okay, yeah. Pria segele itu keluar seolah-olah menelpon seseorang dan berkata bahwa ia telah menemukan Jessica dalam keadaan baik-baik saja dan akan segera membawanya pulang. Kemudian pria itu mencoba meyakinkan Robert bahwa Jessica adalah adiknya yang sedang mengalami gangguan jiwa alias stres sehingga sering berbicara ngelantur. Pria itu kemudian memegangi Jessica yang ketakutan dan Jessica meminta Robert untuk segera menghubungi polisi. Tapi pria itu bilang ia sudah menghubungi polisi. Kemudian Jessica meminta Robert untuk memeriksa ponsel miliknya jika ia benar telah menghubungi polisi. Robert yang merasa omongan Jessica benar, kemudian ia meminta pria itu untuk menyerahkan ponselnya sambil menodongkan senjata. Tapi naas, pria segel itu kemudian menyerang Robert dan menghabisinya saat itu juga. Jessica yang melihat itu kemudian lari dan pria itu kemudian mengejarnya sampai malam tiba. Jessica yang sedang bersembunyi di sebuah batu terlihat oleh pria itu dan menembaknya. Tembakannya tepat mengenai lengan Jessica, namun dengan ketakutan yang luar biasa Jessica tetap lari dan kembali bersembunyi. Sampai di mana Jessica bersembunyi tidak jauh dari pria itu yang kemudian meminta Jessica untuk keluar kalau mau nyawanya selamat karena luka tembakan yang mengenai lengannya akan membusuk. Begitulah kira-kira ancamannya. Namun Jessica tetap diam dalam persembunyiannya. Pria itu kemudian meletakkan senjatanya dan menantang Jessica untuk mengambilnya. Berhubung tidak ada respon dari Jessica, akhirnya pria itu mengambil senjatanya kembali dan pergi dari sana. I'm coming for you. Di tengah derasnya hujan, Jessica terus berlari sampai kelelahan tidak sadarkan diri. Untung saja sampai pagi tiba, pria itu tidak menemukannya. Jessica berusaha menyusuri hutan dengan sisa tenaga yang dimilikinya hingga ia mendengar suara mobil yang ternyata itu adalah pria segel yang hendak menguburkan Robert. Jessica terus berpikir bagaimana caranya ia bisa mencuri mobil miliknya. Tak lama berselang, pria segel yang sudah menguburkan jasadnya Robert kemudian kembali ke mobil dan saat itu juga Jessica mengambil ponsel miliknya dan bergegas sembunyi di belakang mobil. Pria segel itu sempat merasa curiga dengan suasana di dalam mobilnya, ditambah lagi ponselnya juga raib.
Di saat mungkin itu semua hanya pikirannya saja, pria segel pun melanjutkan perjalanannya. Di belakang mobil Jessica berusaha untuk menghubungi 911 untuk meminta pertolongan dengan suara pelan. Dia meminta untuk melacak nomor ponselnya karena saat ini dia juga tidak tahu berada di mana. Pria segel yang menyadari ponselnya raib kemudian berhenti. Dia meyakini ada seseorang yang menyelinap di dalam mobilnya, dan tanpa berlama-lama lagi Jessica kemudian menghantamnya dengan besi dongkrak yang ada di belakang mobil. Pria itu kaget, akhirnya menginjak gas dan mobil itu melaju oleng, dan pria itu kemudian mengambil sebuah pisau dan mencoba menancapkannya ke arah Jessica. Kemudian Jessica berhasil merebut pisau tersebut dan menancapkannya di tangan pria itu yang membuat mobil kemudian oleng dan terguling. Jessica kemudian keluar dari mobil itu. Ketika itu ia melihat sebuah helikopter yang melintas yang mencari keberadaan Jessica lewat panggilan 911 tadi. Teriakan Jessica tidak kedengaran sama pilotnya dan ia pun berjalan sampai pada area terbuka. Jessica yang masih memegang ponsel milik pria itu kemudian menelpon istrinya dan bilang bahwa suaminya adalah seorang psikopat dan dia adalah korbannya. Dan jika ini adalah terakhir kali ia mendengarkan suara Jessica, berarti Jessica telah dibunuh oleh pria segel itu. Percakapan mereka didengar oleh pria itu yang berdiri terpaku tepat di hadapan Jessica. Lalu Jessica memperdengarkan percakapan mereka melalui pengeras suara ke arahnya. My name is Jessica Swanson. People are probably looking for you too. Are you there? Just need to take care of something. Are you there? Damn! Setelah sambungan telepon terputus, Jessica yang masih memegang kunci dongkrak di tangannya kemudian berduel dengan pria itu. Jessica yang terpojok dan penuh luka kemudian menggigit pria segel itu dan langsung menancapkan pisau tepat di jantung miliknya. Tak lama berselang, akhirnya pria itu koid di tempat itu. Dan film pun berakhir dibarengi dengan suara helikopter yang mendarat di tempat itu. Bagaimana teman-teman, cukup ngeselin bukan? Pesan moralnya, jangan terlalu percaya sama orang yang belum kita ketahui benar keberadaannya. Mungkin saja dia baik atau malah bisa mencelakai kita. Berpikir dan kenali dulu gestur orang yang baru kita kenal itu. Jangan mudah tertipu dengan rayuan-rayuan manis penuh dusta. Khusus ini pesan buat para cewek-cewek zaman sekarang, karena di luar sana banyak cowok yang tidak benar dan ingin memanfaatkan apa yang kita punya. Sekian dari saya, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Sehat selalu buat teman-teman dan bye-bye.